wabarakatuh. Sehat Pak. Saya Kendall Hermawan, Sekretariat Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Kebetulan hari ini bersama kita Bapak Anton Susanto, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Hari ini saya akan mewawancari beliau terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kami. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama mungkin selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi kalau didefinisikan dilema etika yang benar-benar, jadi yang benar PS yang benar, cuman nanti bagaimana mengidentifikasinya. Kalau rujukan moral itu benar dan salah. Kalau untuk mengidentifikasi dilema kita, maka kita identifikasinya secara umum adalah bahwa pendapat tersebut bisa diterima oleh semua orang dan juga tidak menyalahi aturan. Kalau dilema moral, maka kita mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang punya antagonis atau punya lawan. Misalnya sebuah kebijakan itu benar menurut A tapi tidak benar menurut B, yang artinya bahwa kalau kebijakan dilema moral itu perlu dikaji benar tidaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasti dipastikan identifikasi dulu ya Pak ya. Ya, begitu. Baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, mungkin apa yang Bapak lakukan? Yang pertama yang langkahnya adalah bahwa kalau kita mengambil keputusan hal yang sampai sama-sama benar, yang pertama harus kita perhatikan menurut undang-undang, menurut aturan. Kalau aturan menurut undang-undang atau aturan itu sudah sangat sesuai, kita meningkatkan pada dua manfaat. Manfaatnya di antara dua hal yang berbeda ini, yang menurut keduanya sama-sama benar, mana yang memiliki manfaat yang paling banyak, dan yang ketiga adalah yang memiliki waktu tercepat, atau misalnya siapa yang duluan Dan anggaran pada kalau dana tidak berpengaruh, kemudian kedekatan orang tidak berpengaruh, ya, atau sentimen pribadi itu tidak berpengaruh. berarti skala prioritasnya Bapak itu tergantung dari kebahagiaan anak ya, manfaat buat kepentingan yang banyak itu banyak. Baik Bapak. Yang soal yang ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasa identifikasi masalah itu menjadi langkah utama. Identifikasi bisa identifikasi kasus, kemudian identifikasi undang-undang atau dasar hukum, kemudian identifikasi psikologi yang berkenaan dengan kejadian. Setelah identifikasi baru kita menginjak ranah berikutnya, mencari, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Setelah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dan kita lakukan analisis masalah dari berbagai hal, bukan dari dua arah tapi berbagai arah. Artinya kita melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi terakhir baru kita sampai ke analisa kita itu menjadi sebuah keputusan yang sudah melewati langkah-langkah identifikasi, kemudian Membandingkan aturan tadi menyampaikan undang-undang, kemudian yang terakhir dengan manfaat yang ada. Baik Bapak, ini pertanyaan berikutnya nih Pak, cukup
menarik juga. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini terkait pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, Benar-benar ini ada versinya itu ada keadilan melawan rasa kasihan gitu kan, terus kebenaran dengan kesetiaan, kemudian jangka pendek, jangka panjang, dan satu lagi apa itu Pak? kelompok melawan Individu melawan kelompok itu Pak, itu yang Bapak lakukan yang dianggap efektif untuk menjembatani proses pengambilan keputusan. ya efektif karena ya kalau sesudah undang-undang, maka langkah berikutnya manfaat yang bisa Manfaat ya, dari tetap dua anak yang jadi target utamanya ya Pak ya. manfaatnya seperti apa? Kalau cuma manfaatnya sedikit, ya kita nggak ambil. Oh gitu. Tapi manfaat yang lebih banyak, Ya, yang bisa orang banyak itu menjadi pebisnisnya kan gitu. betul. Nah setelah itu baru nanti apa namanya, siapa yang dulu, ya siapa yang muncul dulu itu Ya. yang menjadi prioritas. Ya, dan tentunya membawa perencanaannya udah jelas ya Pak ya, udah dimasukkan ke dalam sistem. Baik Bapak. Ini hal yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu, tantangan ini Pak. Tantangannya mindset orang ya, mindset orang itu ketika mengambil keputusan yang tidak sama dengan keinginan pribadinya, maka menganggap bahwa pengambil keputusan itu salah. Sebenarnya sederhana. Ya. Analogikan gini, tukang kemarin petani yang jual garam, ya, meminta kepada satu Tuhan yang sama. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar hanya satu. Ya. Tukang petani meminta turun hujan. Ya. Tukang garam meminta supaya panas. Nah, kalau misalnya mindset dalam dua orang ini pikirannya aja kita bukan dua dalam orang soleh, nah, maka itu salah. Karena kita nggak tahu tingkat cara kesolehan atau yang dikabulkan doanya oleh Tuhan ini, misalnya yang tidak dikabulkan memasukkan kafir juga salah. Berat ya Pak ya. Allah berikan hujan, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang kepada tukang garam Dan tidak adil gitu. Nah, mindset itu yang harus diubah pemikirannya terhadap pemecahan masalah. Dan yang paling sulit adalah bagaimana orang lain menerima bahwa pada saat ini misalnya Ini dulu, harus ini dulu. harus ini bisa ada dulu belum baik. Ya. Tapi tadi kan argumen Bapak yang pertama itu manfaatnya, aturannya jelas, kemudian perencanaannya sudah direncanakan dari awal. Baik, Pak, luar biasa ya. Ini yang berikutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa itu Pak yang Bapak jalankan? Ya, kalau berhubungan dengan nyawa orang selalu stabil juga. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan kebijakan organisasi, untuk kita punya jadwal penyelesaian. Jadi ketika problem etika ataupun moral itu kan bergantung mana nih, menyangkut organisasi, menyangkut orang, atau menyangkut bidang lain. Menyangkut orang yang urgent maka harus ada juga. Tapi menyangkut organisasi maka kita harus punya tata kelola perencanaan yang jelas. Ada orang-orang yang di dalamnya yang mengelola, maka kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Siap. Ini pertanyaan berikutnya nih Pak yang tidak kalah menarik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah? Yang untuk mengambil keputusan, saya memerlukan bantuan banyak orang.
Kalau putusan sendiri itu namanya otoriter. Kalau putusan kita mengambil banyak pendapat itu adalah putusan organisasi. Kalau kita berada dalam sebuah organisasi, maka putusan bersama menjadi mutlak, walaupun pimpinan memiliki peranan penting. Nah, pemimpin bertugas mengdealkan apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan dan menjadi kesepakatan bersama. Jadi tetap ada struktur organisasinya sesuai dengan tupoksinya. Jangan sendiri Ya. Yang melatar belakangi apa ya, pengambilan keputusan jelas bahwa prinsip keadilan menjadi satu kunci kalian. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir sekaligus menutup ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman yang dalam proses pengambilan keputusan di level etika ini? Pelajarannya sederhana. Janganlah kebencian suatu kaum membuat kaum tersebut bertindak tidak adil dalam yang lain. Yang artinya orang salah itu tidak semuanya salah, hanya sebagian kesalahan. Yang artinya dia bisa berbuat baik kelak di kemudian hari. Tidak selamanya orang itu salah pasti salah terus menerus. Kalau selamanya baik, orang itu baik terus menerus. Maka yang harus dilakukan prinsip keadilan. Dia salah di bidang apa, maka kita harus memberikan hukuman di bidang itu. Kalau dia benar di bidang yang lain, maka kita harus memberikan reward. Ya. Jadi ada reward punishment untuk ya begitu. Dan kuncinya tadi prinsip keadilan. Baik Bapak, terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri wawancara dengan kami dari Guru Teknik Penggerak. Mudah-mudahan apa yang hari ini dibicarakan buat saya menjadi pembelajaran ke depan untuk bisa mewujudkan kepemimpinan yang bisa memutuskan secara adil. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Pak Dedek. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Dr. Haji Wawan SPD MM. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di acara kami. Ini terkait dengan proses pengambilan keputusan Pak Haji kami CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya sedang melakukan pembelajaran terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan adanya dilema etika dan bujukan moral, Pak Haji. Jadi kalau dilema etika itu posisinya benar dengan benar, jadi ketika kita membedah sebuah kasus ternyata ada dilema etika benar dengan benar dibandingkannya. Kemudian ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu terkait dengan pengambilan keputusan yang benar dan yang salah dibandingkan dengan yang salah. Begitu Pak Haji. Jadi terkait dengan wawancaranya ini ada 8 pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama, jadi selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak Haji? Ya, baik. Terima kasih Pak Kendar, Ibu Ai, terus Pak Dede, Bu Leni. Saya bangga lah ada 4 orang yang sudah lulus jadi calon guru penggerak. Dan kebetulan saya ini baru beres kemarin pendidikan kepala guru penggerak juga, kaitan dengan peningkatan kompetensi guru di dalam melayani di kurikulum merdeka terhadap peningkatan pelayanan terhadap anak didikan intinya itu. 3 hal yang tadi masalah ketika bicara etika dan moral. Kalau moral otomatis ada kaitannya dengan sikapnya adalah spiritual.
kaitannya, gitu kan? Benar dengan salah itu moral, mau tidak mau itu kan ada kaitannya. Kemudian etika, etika itu kan ada terkaitannya dengan budaya. Itu. Jadi bisa walaupun benar kalau budayanya di situ tidak cocok berarti itu kan harus dipertimbangkan. Betul Pak Nah, Haji. dari kedua hal itu di dalam mengambil keputusan, pertama seorang leader itu harus paham dan harus menguasai regulasi. Itu kuncinya. Ya. Jadi harus paham, harus menguasai regulasi. Dikembalikan kepada aturan Pak Haji ya. Yang kedua, memposisikan diri kita Bule, adalah diri kita ini dengan lingkungan itu diposisikan adalah sifat bukan jiwa kompetisi. Tidak hilangkan itu. Seorang pemimpin jangan dimunculkan jiwa kompetisi, tetapi harus berani dimunculkan jiwa berkolaborasi. Itu kuncinya. Nah, jadi irisannya dari etika dan moral tadi, kemudian di dalam keputusan berbagai permasalahan itu, regulasinya kita memahami, no go itu nggak ada masalah. Kenapa? Kenapa no go itu akan diterima ketika ekosistem di sekitar kita ini memahami apa yang kita bangun itu dan mereka timbul menjadi suatu kebutuhan personal. Jadi mereka akan menyadari. Jadi tidak akan timbul nanti penolakan, apalagi timbul menjadinya merasa tersinggung dan merasa dirinya nanti adalah sebagai kompetisi. Mereka akan menerima sebagai jiwa berkolaborasi. Ini kuncinya. Itulah. Jadi antara irisan etika dan moral di situ. Ya. Mantap Pak Haji, luar biasa. Jadi paradigma baru buat kami ternyata tetap kuncinya adalah kolaborasi atau kebersamaan. Dan tadi aturan yang Sekarang begini, sebagai konkret. Kalau sekarang hanya menganjurkan jiwa berkompetisi, kebijakan-kebijakan yang ada ingin menyaingi itu akan sirna. Akan hilang. Beda yang punya jiwa berkolaborasi. Yang bagus kita lanjutkan, yang kurang kita tingkatkan, yang belum ada kita bangun. Itu. Siap Pak Haji. Kalau itu dilakukan dari semua lini, itu akan timbul need dari semua individu. Kebutuhan. Iya, timbul need-nya itu dari diri sendiri. Tidak akan ada lagi egonya masing-masing, egosentrisnya muncul. Mereka itu sudah menyadari. Jadi memposisikan dirinya masing-masing. Jadi tidak ada dusta di antara kita, mereka akan memahami. Ini yang dibutuhkan itu. Baik Pak Haji, terima kasih. Untuk yang kedua Pak Haji ada pertanyaan yang tidak kalah menariknya, bagaimana dalam proses pengambilan keputusan. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Haji. Nah, dari dua yang kontradiktif tadi, di dalam ekosistem kami bangun itu adalah kolektif dan kolegial. Itu yang dibangun. Maksudnya, kalau dalam suatu lembaga dibangun kolektif dan kolegial, egosentrisnya walaupun benar mereka itu pasti akan memprioritaskan mana yang lebih bagus didahulukan. Dan itu bukan diponis oleh pimpinan. Oke, yuk coba jelaskan apa maksud Anda. Ini bagus. Coba si C munculkan ini bagus.
Nah, sebagai leader di situ mana yang konteks saat itu kita duduk yang saat tepat dibutuhkan, karena tidak akan mungkin sama. Tapi ini keputusan kita sebagai leader, sebagai punya konsep dan seperti itu, bagus dua-duanya. Tapi saya sebagai pimpinan yang akan mempertanggungjawabkan daripada aktivitas kegiatan ini, apalagi ada keterkaitan dengan kebijakan regulasi, berarti saya harus memutuskan. Tapi ini nerima enggak? Setelah pemahaman dari kesemua pihak. Silahkan. Jadi kalau A ini dilakukan berarti ini, B dilakukan ini, mana dulu? Semuanya diperlukan bagus. Nah, sehingga ini sebagai pimpinan di situ tidak menyalahkan atau tidak mendahulukan atau melakukan, tetapi di situ dampak daripada aktivitas itu yang kita lakukan itu sejauh mana, tepat enggak pada saat itu kita lakukan. Nah, mereka akan memberikan penilaian dan di situ kita memberi keputusan, tepatnya untuk hari ini, jam ini, sekarang inilah yang kita harus lakukan. Dan mereka itu yang keberpihak konflik kepentingan dalam hal benar pun mereka akan benar. Itu yang kita lakukan. Tapi jangan sampai menyinggung. Kenapa? Karena tadinya kami sudah diciptakan adalah bukan jiwa kompetisi. Tapi jiwanya dibangun adalah jiwa berkolaborasi. Tidak akan tersinggung mereka. Baik Pak Haji, luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya oleh teman kami Bapak Dede Taufik Rohman dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Pak Dede, waktu dan tempat mangga dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Kendar. Untuk selanjutnya kaitan dengan langkah-langkah nih Pak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini gitu, untuk memecahkan dilema etika tadi. Pertama yang kami lakukan, karena kita ada di dunia pendidikan ya. Ya. Dunia pendidikan. Jadi otomatis kita membangun visi misi. Oke, kita amankan itu visi misi. Visi misi itu siapa yang bikin? Bukan kepala sekolah. Terlibat semua ekosistem. Ya, sebuah ekosistem. Kemudian hasil terakhirnya itu adalah diplenokan. Nah, hasil itu adalah dilegitimasi. Ini loh kita yang akan dilakukan. Kenapapun bentuknya, alur-alur penanganan permasalahan. Nah, otomatis itu merupakan satu keputusan yang akan dilakukan dalam 1 tahun ini yang akan dilakukan. Pasti banyak hambatan, baik internal maupun eksternal. Dan kita sebagai leader harus siap. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di tataran manajemen, kami ada rapim atau rapat koordinasi. Setiap Senin sebelum ketika anak-anak upacara, manajemen kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali saya panggil. Anak-anak upacara, Senin pagi, guru-guru yang lain apel pagi, manajemen laporan. Hei, kerja seminggu, temu apa kita? Program kita mana yang sudah? Program mana kita yang belum? Kasus-kasus apa yang terjadi selama 1 minggu? Di situ kita diidentifikasi di tataran manajemen. Hei kesiswaan, berapa masalah yang muncul? Bisa nggak diselesaikan? Sudah, sejauh mana penyelesaiannya? Apa dampaknya? Bagaimana preventifnya? Berarti ada kekurangan di SOP-nya harus dibuatkan. Begitu juga waka-waka yang lain. Nah, jadi setiap minggu dan 1 bulan sekali ini, baru kami ada rapin khusus semua guru dan karyawan, kecuali hanya guru yang tugas sebagai pembina upacara, memimpin anak-anak di hari Senin. 1 bulan sekali. Semua guru dan karyawan rapin masuk ruangan selama 45 menit, jam 7 sampai 7.45 selesai.
menyampaikan solusi-solusi kasus-kasus yang terjadi, disampaikan kepada ekosistem sekolah. Inilah kebijakan kami yang akan dilakukan ketika ada pelanggaran A, B, C, dan yang lain. Baik terkaitan dengan peserta didik, baik tendik, baik guru, baik masyarakat, baik LSM, baik hal-hal yang lainnya dari eksternal, di situ kami sampaikan. Masyarakat sekolah tahu, oh ini ternyata di sekolah capaian-capaian kita dan permasalahan yang tinggi. Ini sangat memudahkan dan ini sangat mengenakan kepada perjuangan program kita di dalam pelaksanaan. Baik Pak Haji, luar biasa untuk langkah-langkahnya dan kita bisa tiru untuk langkah tersebut. Selanjutnya yang keempat tadi, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika Pak Haji? Ya, itu langkah yang kami kan di dalam etika ini, karena ini apapun bentuknya kita lah orang Priangan Timur berbudaya, kan? Nah ini kita penekanan di dalam soft skill. Siapa yang keterlibatan, yang terintegrasi, semua mata pelajaran. Jadi memperdalam di dalam akhlak. Kalau bahasa nasionalnya soft skill, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerjasama, berani bertanggung jawab, berani menghargai orang lain, berani bertanggung jawab, berani mengeluarkan pendapat. Itu salah satu soft skill. Jadi ini yang dibangunnya akhlak. Bagaimana caranya? Tadi dari normatif, adaptif, dan produktif kepada Bapak Ibu guru masukan tentang hal itu. Apa yang digarap bukan hanya anak didik, semua ekosistem. Sehingga ada satu webinar dalam kegiatan setiap hari Jumat kami pengajian, diwajibkan semua daripada tendik maupun guru terlibat di sana secara tahap bertahap. Jika nanti ditemukan ada hal-hal yang bermasalah, penanganan itu sifatnya nanti personal. Jadi ini untuk memperkecil ruang-ruang gerak sehingga akan lebih mudah. Jangan sampai ada satu dua misalkan yang bermasalah jadi bias ke yang lain. Jadi dengan ada strategi tadi itu ini memudahkan kita mudah menembaknya. Oh berarti orang ini yang kurangnya ini harus dibereskan lebih dulu. Jadi kita akan cepat terpantau dan kita akan cepat solusi-solusi yang dilakukan terhadap permasalahan. Jadi etika-etika itu yang luar biasa Pak. Kami disampaikan. Kira-kira itulah Pak De. Siap Pak Haji. Terima kasih untuk yang efektifnya kaitan dengan dilema etika. Selanjutnya mungkin Pak Bu Leni ya dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Iya, enggak Bapak. Selanjutnya Bapak, ini ada hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin ya buat Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika gitu Pak? Ya, oke. Ada yang menimpa terhadap anak didik etika. Tapi sebelumnya kami sudah membuat SOP. Ada pelanggaran 1, 2, 3. Ini adalah dipublish. Bagaimana caranya? Ketika anak-anak begitu masuk di kelas 10, dihadirkan orang tuanya. Berdiri dalam waktu serah terima. Anaknya di sebelah kiri, ibunya di sebelah kanan atau bapaknya. Ikut serah terima, ikut diupacarakan. Di situ terjadi ijab dan kabul. Perwakilan orang tua diwakili oleh salah seorang orang tua menyerahkan ke sekolah. Kami dari manajemen menerima. Dan di situ kami sampaikan SOP aturan yang kami buatkan yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak. Oleh pihak sekolah, oleh siswa, oleh orang tua. Dan di situ hadir dari kepala cabang dinasnya, dari komitenya, dari medianya, dari industrinya, kami undang. Sampaikan, nilai yang kami bangun di sekolah ini, jika kau melakukan keluar dari komitmen ini dengan alurnya 1, 2, 3, jangan ditanya, jangan disalahkan, jangan didebat sekolah. Karena kami ini membuat atas dasar kebutuhan bagaimana untuk mengantarkan anak, ibu, dan bapak menjadi sukses ke depan dengan SOP yang kami buatkan. Nah, jika terjadi permasalahan itu, ada satu pelanggaran itu, bagaimana sikap kita? Ya, ini bukan hanya terjadi kepada anak didik, kepada guru dan kepada tendik. Itu berlaku. Maka dibuat agreement di atas materai, salah satunya. Baik guru, ASN, non-ASN, dibuat pernyataan itu. Kenapa? Karena komitmen dan RKS tadi yang keterlibatan dilakukan 1 tahun itu yang kita akan sepakati dalam hasil pleno. Nah, jika ada yang melakukan pelanggaran, mereka itu sudah tahu diri. Ini banyak yang kasus-kasus sekarang ini yang terjadi di SMK 1, sehingga membongkar kasus besar sekarang. Sekian puluh tahun yang tidak diselesaikan. Kondusif sekolah, kondusif. Orang yang punya masalah tahu sendiri. Merasa dikucilkan, tidak. Dan memang dia yang melakukannya. Jadi intinya, regulasi yang kita ada, sekecil apapun kebijakan rambu-rambu atau SOP yang kita buatkan, itu harus secara kolektif, kolegial, dipahami semua ekosistem sekolah. Ketika kita ada melakukan penggalan, mereka tahu sendiri. Dan tidak akan feedback permasalahan. Cuma kenyampaikan, oh, kau ini kemarin poin ini melakukan tentang ini. Hampura. Contoh di kami, ada guru laki-laki, kena gadisnya, perempuan di SMK 1 cantik-cantik semuanya, terpancing. Anak laporan, kami sudah membuat agreement, cabut, tidak diberikan ngajar oleh. Protes enggak? Tidak. Ngomong yang lain enggak berani. Kenapa? Itu kenapa? Dari regulasinya paham, SOP-nya yang dibuatkan paham. Ketika ada melakukan itu, bukan menyalahkan kepala sekolah, kok culas, kok telengas, tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah tahu akibatnya akan seperti itu. Alhamdulillah ini jadi jerak kepada yang lain. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali Bapak. Jadi regulasi sama SOP yang jelas ya Pak ya. Gitu. Oke Bapak, selanjutnya ini untuk memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, tapi sebenarnya sudah tadi terjawab juga ya Pak ya, sudah bisa menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal khusus gitu Pak untuk penyelesaiannya gitu dalam bentuk atau prosedur apa yang dijalankan. Tapi kalau tadi menyimak dari penjelasan Bapak, itu dari SOP juga udah jelas gitu ya Pak ya. Ya, sebetulnya gini, di dalam permasalahan-permasalahan itu, jadi sistemnya kami kena setiap ekosistem yang ada di sekolah ini, contoh, tukang sapu punya SOP-nya. Jika kau melanggar, oh saya berhentikan. Gitu kan? Itu. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan di dalam salah satu melakukan pelanggaran seperti tadi, ya memang rasanya kita berat untuk melakukan itu kan? Berat untuk melakukan. Tapi kalau ini kita dilakukan, ini akan bias kepada hal-hal yang lain. Nah di situ harus ada keberanian. Dampaknya. Bagaimana jadwalnya? Ya karena kami tidak punya jadwal penyelesaian masalah setiap sebulan ini, tidak. Kenapa? Karena rapin kami setiap Senin, kami pasti ada. Wali kelas, kaprog, BK, kesiswaan, manajemen, keuangan, kepegawaian, yang lain kami pantau.
Siapa yang mantaunya? Ya ada manajemen mutu fungsikan. Jadi bukan hanya sekedar nama koordinasi semua. Manajemen mutu jalan, wali kelas jalan, DK jalan. Sehingga bagaimana kasus-kasusnya? Kepala sekolah punya nomor siswa, kami punya nomor kepala sekolah. Ketika ada hal-hal yang aneh pun mereka berani WA ke kepala sekolah. Mungkin satu-satunya kepala sekolah yang 24 jam handphonenya hidup dengan siapapun hanya kami. Permasalahannya apa? Ada LSM kah? Ada media kah? Ada preman kah? Ada juga APH juga yang nakal, misalkan yang oknum, ada permasalahan-permasalahan. Nah, bagaimana menyikapinya? Tadi di dalam regulasi kita paham, tidak akan SOP-nya kita sudah ada, dilegitimasi SOP yang kita bikinkan setidaknya adalah komite dan kepala cabang dinas. Nah, kasus kami ketika kemarin ada yang main-main dengan kami LSM dan media, ujung-ujungnya mereka saya akan selesaikan di pengadilan panas dingin dia, karena ada undang-undang ITE 6 tahun dia akan dipenjara di reskrim, panas dingin dia memberitakan hoax. Nah, kenapa? Karena sudah dibuat. Jadi jadwal-jadwal penyelesaian kami sebetulnya kami tidak punya. Ketika ada permasalahan muncul, otomatis. Jadi tidak akut permasalahannya. Kenapa? Setiap muncul, karena ada rapin kita maksimal 1 bulan 1 kali, itu rapin pertemuan. Jadi ya begini, kasus penyelesaian yang untuk kebijakan umum 1 bulan sekali itu kami bertemu dengan seluruh, dari tukang sapu sampai kepala sekolah itu hadir. Itu dilakukan tidak mengurangi jam kerja. Dilakukan pada saat jam upacara pada hari Senin 45 menit. Anak upacara hanya pembimbing, di sini yang pembina upacara, guru-guru naik ke aula, di situ bicara laporan dari semua. Jadi kami hanya merekap keluhan-keluhan dari semua pihak. Jadi jadwalnya seperti itu yang dilakukan, ternyata itu lebih efektif dan lebih efisien. Jika kasarama teu jahat parab badede. Tentu serapat lah. Sekali Bapak ya. Jadi ada terus keren sekali. Kangen sama Bapak jadinya. Ayo kita balik lagi ke SMK 2. Dari Bu Ai. Dari Bu Ai ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Ya, Baik Bu Leni. Ya, baik Bu Leni, terima kasih. Bapak, ini ada pertanyaan dari saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? 1, faktor keikhlasan. Jadi kita jangan merasa diri saya sebagai kepala sekolah, saya ini sebagai hebat, saya ini sebagai dokter misalkan. Hilangkan keegoan itu. Kita sebagai manusia biasa, manusia yang lemah. 1. Yang kedua, memposisikan semua yang ada di sekitar ekosistem ini adalah sebagai partner kami. Sebagai partner. Kemudian memposisikan kita seperti dengan keputusan keisanya permasalahan, teman-teman sebagai adalah partner kerja kita. Nah, kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan kepada teman-teman sederhana. Cukup dengan kebijakan WA, kenapa kau tadi kesiangan? Cukup. Keluarlah alasan sakit yang lain. Yang kedua, kita bagaimana pola pemikiran kita, kehadiran kita ini merasa dibutuhkan orang. 1. Yang kedua, kehadiran kita bagaimana supaya orang berkesan terhadap diri kita. Oh, kepala sekolah saya arogan. Nggak apa-apa.
selama kita tidak keluar dari regulasi dan koridor yang kita inginkan, yang tidak menyimpang. Jalankan aja. Kenapa? Suatu saat mereka akan merasakan manfaat dari arogan itu. Akhirnya kan sekarang banyak teman-teman yang pernah kami injak di sekolah-sekolah lain, mengejar-ngejar. Beginilah, beginilah, minta jadwal waktu dan segala macamnya. Jadi kedua prinsip harus punya prinsip begini. Bagaimana menciptakan diri kita, bukan kamuflase. Jadi mark personality di situ kita munculkan. Jangan terjadi dusta di antara kita. Contoh filosofisnya. Ketika Ibu Lani melahirkan si Teteh, apa kebahagiaan yang terjadi? Kebanggaan kan? Betul nggak? Iya, Betul nggak? betul. Kebanggaan luar biasa menyambut keluarga ketika kelahiran. Jangan-jangan nanti ketika tidak akhir hayat ini dibenci orang. Alhamdulillah si eta paeh. Nah ini kan bahaya, Pak. Nah ini bagaimana kita supaya itu tidak terjadi? Yaitu tadi. Jadi bagaimana ketika merasa kehilangan orang seperti tadi itu. Hal-hal ini yang dibutuhkan situasi sekarang. Kenapa? Karena situasi sekarang ini krisis komitmen. Contohnya apa? Ketika pekerja disuruh kepala sekolah sabaraha honorna, eueuh honoran, piri garap. Ini kan yang terjadi seperti itu misalkan. Adakan satu kegiatan yang lainnya tidak ada lebihnya ditinggal. Alhamdulillah di sekolah kami kesejahteraan itu adalah pekerjaan. Di SMK 1 itu kesejahteraan itu pekerjaan. Buktinya sekarang alhamdulillah teman-teman guru SMK 1 ada 3 orang yang ke Perancis, 4 orang magang kemarin di Jepang. Kenapa? Pekerjaan itu dijawab oleh teman-teman. Ternyata kesejahteraan mereka bangga bisa hidup di luar negeri 1 tahun. Padahal itu pekerjaan, senang dia, senang kita, bangga gitu kan mereka. Ada guru agama magang di hotel 1 bulan, pekerjaan itu. Nah, kesimpulannya kita harus berani berinovasi dan berkolaborasi. Jangan kaku. Apalagi saya mempunyai latar belakang, saya punya peran bintang 1, bintang 2, bintang 3 yang deking saya. Nggak ada apa-apa yang gitulah. Bintang 7 juga diuyup kepala SMK Hijimah. Ini konsepnya kan harus itu, gitu kan. Nah, alhamdulillah kami yang lakukan sekarang di SMK 1, mau LSM yang manapun, APH yang nakal pun, yang oknum yang manapun, kami bertahan. Tidak yang aneh-aneh. Kenapa? Tadi regulasinya kita pahami, SOP-nya kita jelas, disepakati, ini loh yang akan kita kerjakan, seperti itu. Ini hal-hal itulah, sekiranya ini saya bangga teman-teman yang 4 orang jadi CGP ini, mudah-mudahan ini memberikan nuansa, ada suatu kenyamanan batin di dalam. Kemudian satu yang kami inginkan di sini, saya di tataran kebijakan, saya selalu melihat dari status keluarga. Mohon maaf, saya sebagai pimpinan. Ketika saya akan menempatkan orang, saya reka jejaknya saya tahu dari keluarga dulu. Saya melihat anaknya seperti apa, keluarganya seperti apa, harmonisnya seperti apa, walaupun ada masalah kasusnya seperti apa. Itu jadi kebijakan. Kenapa? Kenapa yang memberikan inovasi, kolaborasi, partnership yang lain itu kenapa? Karena antar ruh dan jasad, ekosistem di dalam dan di luar keluarga itu menjadi satu kesatuan. Inovasi akan muncul terus, akan nyaman, akan kondusif. Ini salah satu yang kami jalankan. Nah, bukan berarti Pak Dede saya nyaman-nyaman saja. Di dia loba nu garulis, guru ge loba parawan garulis, loba nu bogoheun. Tapi sudah dibangun komitmen. Ini mohon maaf. Ini mohon maaf. Ini mohon maaf. Ini kenapa? Karena identiknya nanti orang menjadikan suatu saat jadi pejabat, jadi apapun,
Karena rusaknya jabatan itu satu kena uang, kena judi, kena penipuan, kena korupsi, itu pasti akan dihadapkan kepada hal itu. Ini pesan-pesan terakhir yang saya temukan, sebentar lagi saya mau pensiun di Desember. Ini terjadi, tidak akan keluar dari 4 hal itu. Tinggal bagaimana sikap kita. Pasti akan dirongrongi korupsi tadi. Ribetnya dengan LSN, ribetnya dengan APH, ribetnya dengan media, ribetnya. Itu akan ribet seperti itu. Tapi kalau kita secara konsep tadi regulasi dikuasai, kemudian konsep-konsep kita, SOP-nya kita dijalankan dengan seluruh ekosistem, yang melawan bukan kepala sekolah, satpam pun wani diadu, taraka pun wani ngadu pasang badan. Ini kenapa? Kenapa saya bicarakan gini? Karena CGP ini adalah calon guru, calon pemimpin masa yang akan datang. Orang-orang pilihan. Nah, hal-hal yang tadi saya pesan, ini pasti akan mengalami hal itu. Karena saya rasakan seperti itu. Langsung ke nomor 8 ya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Bapak? Ya, jadi yang kami rasakan adalah mawas diri. Jadi mawas diri, kemudian mendinginkan semua aspek yang terlibat di dalam situasi dan kondisi yang tepat. Kemudian membawa di Recording in progress. di ranah ya, di ranah kenyamanan, sehingga kami mencoba melakukan salah satunya adalah RTL atau dari kasus-kasus permasalahan benar dengan benar ini, sehingga menjadi suatu hal ketika menegakkan yang benar itu belum tentu diterima orang lain akan benar. Itu. Jadi apa yang kami sampaikan kalau tidak tepat walaupun benar dalam solusi menyampaikan itu, tidak tepat dalam penyampaiannya, ternyata belum tentu akan diterima kebenaran itu. Nah, sehingga pengalaman yang sangat berharga kami di lapangan terutama adalah mengingat, melihat situasi dan kondisi, kemudian menanamkan rasa di dalam hati kesabaran, egosentrisnya kami hilangkan, dan sebetulnya kami melakukan ini adalah hanya keinginan, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami tidak memaksakan, hanya menyampaikan. Itu. Jadi pengalaman yang sangat berharga kami di dalam melakukan tadi di dalam etika ini adalah terutama memberikan suatu hal yang dampak positif, bagaimana cara membangun olah pikir, olah hati ini di dalam membangun kesabaran dalam setiap hal, walaupun itu dikatakan benar tadi. Itulah mungkin yang kami rasakan selama ini. Itu baik. Jadi tidak mudah tersinggung kita, kemudian munculkan kita jiwa sebagai jiwa pemaaf, itu kan. Boleh. Itu yang kami lakukan walaupun dipandang orang lain bahwa ini keras, saklek, ya tapi kan dalam hal yang mana. Tapi kalau untuk kemaslahatan, dan kita diterima aja ketika ada dapat label seperti itu, ya oke lah. Kalau juga nanti akan merasakan kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan atau etika-etika yang kami dimusyawarahkan layak atau tidaknya untuk dilakukan walaupun itu sama-sama benar. Karena adalah keterkaitan budaya. Foto bersama boleh. Karena lahirnya suatu teknologi apapun kan lahirnya dari etika, dari budaya itu tadi.
Silakan Bule. Itu Bu, sementara Oke Bapak, luar biasa sekali, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak. Kita masih banyak belajar Bapak, tapi alhamdulillah apa yang menjadi poin-poin untuk tugas kita itu sudah didapat semuanya dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kita bisa mengimplementasinya terus ilmunya luar biasa pokoknya Mas, kangen sama Bapak. Bapak boleh on cam sekedap Bapak panginten buat foto bersama dulu kita itu. jadi maaf ya, di dalam konteks tadi kami sampaikan itu bukan menyerang personal. Jadi harus dipahami. Ini kami di tataran konteks seorang pemimpin, kasarnya kalai rag oge di kantor pimpinan mah harus tahu. Itu maksudnya gitu kan. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Jadi ini kami bukan menyerang urusan personal. Kami tidak punya kepentingan hal itu. Kenapa? Karena tadi dipancing ditanyakan bagaimana seorang pemimpin, kapan kita bicara tegas, kapan kita bicara low, kapan kita bicara bercanda, itu kan. Nah ini kami contoh di budaya di kami sekarang. Setiap Jumat minggu terakhir kami melakukan gerakan olahraga bersama seharian penuh, dikemas dengan P5. Ada ya anu karaoke, anu pingpong, nu badminton, nu tenis, anu lari pagi, nu basket, nu voli. Itu terjadi kolaborasi antara siswa dengan orang tua. Apakah itu mengurangi rasa hormat? Tidak. Nah ini salah satunya. Jadi mohon maaf ketika ada pembicaraan kami yang sifatnya tadi mengarah ke personal atau tersinggung, itu bukan. Karena ini di tataran seorang manajemen itu sebetulnya hal-hal itu seorang pemimpin itu kalau kayak raget kudu apal sekasar. Artinya yang ada di wawasan kita, karena seorang pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya, salah satunya itu harus mensejahterakan. Jadi kenapa? Karena yang kami rasakan tadi, kesejahteraan teman-teman yang ada 180 dengan DPK itu hampir 200 lebih guru, sekarang mereka merasakan bukan idola lah, terlalu sombong gitu kan, merasa ada satu kerinduan, kenyamanan. Nah bagaimana? Nah itu yang kita harus dibangun. Padahal itu banyak guru yang dicarekan oleh ulahnya sendiri. Nah hal ini, nah ini maksud kami, calon-calon pemimpin yang 4 orang nanti sebagai CGP ke depan, jadi pimpinan ke depan, ini akan lebih terbuka, akan lebih ekstrim nanti menghadapi 2045 ini, anak-anak didik kita, insya Allah. Ini yang harus dibangun. Saya titip ke teman-teman di dalam membangun satu lembaga ini karena generasi tahu saya Pak Kendal, tahu Pak Dede, Bu Ai, Bu Leni, saya tahu persis bagaimana. Nah ini peluang emas ini betul-betul jadikan referensi orang positif. Ketika mendengar, oh Pak Dede SMK 2, wah jangan ditanyalah, orang itu luar biasa. Itu yang diinginkan. Begitu Pak Dede SMK 2 anyir si eta. Nah, ini kan bahaya, Pak. Ya. Nah, ini yang harus dijaga, Pak. Harus dijaga. Ini akan kuat. Dan saya syukur alhamdulillah Pak Dede sampai hari ini kami walaupun goreng sumut sekasar nama, paok popolotot, ya alhamdulillah dapat referensi baik secara nasional, saya keliling terus, lintas negara, alhamdulillah. Modalnya apa? Hanya itu modalnya. Gitu. Referensi kita kuat, regulasi kita pahami, kita tidak berpandang untuk kepentingan personal, inovasi kita dilakukan, kolaborasi kita lakukan, bukan kompetisi yang dibangun. Kalau sekarang sudah dibangun kompetisi di antara 4 orang lewat, itu nggak akan berkah. Yang hebat itu bangun kolaborasi. Yang di belakang tarik
oleh kita, yang sesama kita gandeng, yang di depan kita dorong untuk maju. Jangan sampai punya pemikiran yang di bawah kau injak, yang di samping kita cekik, yang di depan kita tendang. Wah, itu hidup sendiri. Payah kita mau kudu lumpang sorangan ke kuburan. Nah, ini ya, itulah harapan kami, karena ini bukan siapa-siapa lagi. Saya terima kasih diundang di dalam Zoom ini. Dan ini makanya lah menjadi kolot ke budak gitu. Ini ke depan tantangan itu akan lebih besar. Mungkin sekarang saya bisa dibicarakan bisa bagus. Tahun besok bukan lagi regulasi lain lagi, akan berbeda lagi tantangannya. Gitu. Nah, ini bagaimana strateginya? Yaitu salah satunya tadi, jadikan referensi kita positif oleh orang lain. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kita udah mengganggu aktivitas Bapak ya, gitu kan. Dan mohon doanya, dukungannya untuk mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya gitu Pak. Ya, foto dulu Pak, kita dulu di ini. Ya, ngangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kendar Hermawan, hari ini saya akan merefleksikan hasil dari wawancara bersama 2 kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya dan SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya bersama Bapak Anton Susanto, SPD MPD, dan Bapak Dr. Haji Wawan, SPD MM. Hari ini saya akan merefleksikan hasil wawancara bersama 2 kepala sekolah tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral oleh para pemimpin pendidikan di sekolah sebagai institusi moral. Saya, Kendar Hermawan, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertanyaan yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam proses pengambilan keputusan? Dan apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul dari wawancara dengan 2 kepala sekolah, yaitu Bapak Anton Susanto, Kepala SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, dan Bapak Dr. Haji Wawan, SPD MM, sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Keduanya memiliki pandangan yang sama ketika mereka akan membuat keputusan. Mereka selalu mementingkan kepentingan bersama. Jangan berpikir kompetisi dalam sebuah ekosistem sekolah, melainkan harus saling berkolaborasi. Semua stakeholder yang ada di sekolah, semua lini menyepakati dan melaksanakan hasil keputusan yang sudah ditentukan. Setelah melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah tersebut, sudah tidak ada lagi hal yang mengganjal dalam benak saya mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, dan saya semakin paham dalam proses menganalisa kasus demi kasus yang muncul dalam ekosistem sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah pertanyaan persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Hasil wawancara antara 2 kepala sekolah, yakni Pak Anton Susanto dari Kepala SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, dan Bapak Dr. Haji Wawan, SPD MPD, sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya, ketika menganalisa sebuah kasus terkait dengan adanya bujukan moral dan dilema etika, kedua kepala sekolah tersebut lebih mementingkan hasil keputusan bersama untuk khalayak, orang banyak, dan tentunya ajas manfaat. Mana yang lebih bermanfaat untuk kemajuan sekolah dan kemajuan peserta didik, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pimpinan. Pertanyaan yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani
pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Jawaban dari nomor 3 ini, rencana ke depan para kepala sekolah yang saya wawancarai dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yakni mereka tetap pada prosedur yang sudah dijalankan selama ini. Dengan mengambil keputusan secara mendalam, menerima pendapat dari tim manajemen seperti para wakil kepala sekolah, dari dewan guru, dan terutama masukan dari siswa itu sendiri. Karena dilema etika ini sering muncul di lingkungan sekolah, misalnya terkait dengan kehadiran siswa, adanya siswa yang meloncat benteng sebelum pembelajaran berakhir, adanya siswa yang kesiangan, kemudian penggunaan HP di sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega, guru, atau yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Ketika saya akan menerapkan pengambilan keputusan yang dianalisa terkait dengan bujukan moral, saya langsung mengambil keputusan yang benar dengan mengacu pada aturan yang berlaku saat itu. Dan terkait dengan pengambilan keputusan yang diindikasi berkaitan dengan dilema etika di lingkungan sekolah, baik itu terjadi pada murid maupun teman sejawat atau kolega guru, saya akan berusaha mengambil keputusan dengan mengacu kepada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan bertujuan untuk kepentingan murid tentunya, kepentingan bersama, dan diyakini mengandung nilai-nilai kebaikan universal, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian analisa dan refleksi hasil wawancara modul 3.1 terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh pimpinan di sekolah sebagai institusi moral. Dengan demikian berakhir pula demonstrasi konseptual pada modul 3.1. Semoga semua ilmu yang saya dapatkan di modul 3.1 ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan tentunya bermanfaat untuk orang lain ketika saya bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, tentunya terkait dengan data yang ada, dengan bukti yang nyata, dan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan seperti 3 prinsip, 4 paradigma, 9 langkah pengujian dalam proses pengambilan keputusan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.